Penyelidikan Rupert Lowe tentang geng pemerkosa memberikan dampak yang diinginkan dan mengguncang dunia politik Inggris. Karena banyak orang selama bertahun-tahun, bahkan selama beberapa dekade, alih-alih mengungkap kebenarannya, mereka justru menutup-nutupinya. Itulah sebabnya mereka takut bahwa hari perhitungan mungkin lebih dekat dari yang mereka kira sebelumnya. Silakan lihat dan dengarkan Jade Warwick. Dia merangkum dengan sangat indah. Kamu pikir dokumen Epstein itu buruk? Izinkan aku memperkenalkan laporan penyelidikan geng pemerkosa, lebih dari 200 halaman literatur neraka. Beberapa detail sudah kita ketahui, tapi kenyataannya jauh lebih buruk dari yang kita kira. Ingat, pemerintah Inggris ingin menangkapku karena membicarakan hal ini. Jadi, peringatan pemicu sudah diberikan, mari kita bahas. Dalam dokumen ini, kamu akan menemukan bahwa lebih dari 250.000 gadis muda kulit putih Inggris menjadi korban pemerkosaan, pemerkosaan berkelompok, perdagangan manusia, penyiksaan, kehamilan, aborsi paksa, dan pemaksaan untuk masuk Islam. Dan semua trauma itu dialami sejak usia 11 tahun. 11 tahun, para pria ini menyebut para korban sebagai sampah kulit putih dan kafir, orang-orang kafir. Gadis-gadis kecil diperkosa dengan botol kaca yang pecah. Kejadiannya bahkan lebih buruk. Dokter, perawat, pekerja sosial, dan sekolah tidak bertindak. Mereka mengembalikan para korban kepada pelaku, tidak menganggap serius pengakuan mereka, dan malah mengucilkan mereka daripada melindungi mereka. Beberapa dari gadis-gadis ini tertular penyakit menular seksual dan AIDS yang tidak bisa disembuhkan dan akan mereka derita seumur hidup, serta PTSD dan trauma yang kemungkinan akan berlangsung secara turun-temurun. Selamat datang di Partai Buruh Keir Starmer, di mana kami melindungi pemerkosa dan memenjarakan korban karena melaporkan penyerangan. 84 dari pria yang terlibat dalam geng grooming biadab ini adalah orang Pakistan. 87 diantaranya memiliki nama yang jelas-jelas Muslim. Para pemimpin utama dalam geng-geng ini adalah orang-orang seperti Arshad Hussain dan Muhammad Zahid, keduanya Muslim asal Pakistan. Diduga, Sekali lagi, Partai Buruh menutupi hal ini. Kita harus menyingkirkan mereka semua lewat pemilu. Ini adalah pemerintahan yang sama yang melarang Joey Manarino, Arda Lurch, dan saya berbicara di sebuah aksi unjuk rasa baru-baru ini. Jadi, jika kamu sanggup, bacalah laporannya dan beritahu aku menurutmu apa yang seharusnya terjadi pada mereka yang terlibat. Dukung channel ini dengan mengikuti. dan lihat ini teman-teman. Sekarang, tiba-tiba anggota parlemen Muslim, beberapa dari mereka, tidak semuanya, mereka masih saja berteriak Islamofobia dan mereka masih menyangkal keberadaan geng pemerkosa itu. Lihat ini. Orang ini suka menampilkan dirinya sebagai anggota parlemen Muslim yang berimbang. Dia seorang independen. Dan izinkan saya mengingatkan Anda, Zarah Sultana menyebut dia dan beberapa anggota parlemen Muslim independen lainnya yang bergabung dengan partai politiknya yang bernama Your Party sebagai klub anak laki-laki seksis. Jadi lihat saja, bertahun-tahun pengelakan, kegagalan institusional, dan kepengecutan politik seputar geng eksploitasi seksual anak. Jadi dia meletakkan seluruh kesalahan pada elit Inggris. Elit Inggris dan kedua partai politik arus utama. Mereka memang pantas disalahkan. Tapi bagaimana dengan komunitas Muslim? Dia diam-diam mengabaikan hal itu. Bertahun-tahun. Kita sudah mendengar selama bertahun-tahun dari aktivis Muslim arus utama, aktivis Muslim terkemuka seperti Gaskan, Mehdi Hasan sendiri, Five Pillars, Muhammad Ijaz. Semua aktivis dan tokoh Muslim arus utama ini secara sistematis telah menyangkal keberadaan geng eksploitasi seksual anak. Mereka selalu balik berkata, bagaimana dengan pemerkosa kulit putih? Jumlah pemerkosa kulit putih lebih banyak daripada pemerkosa Muslim. Itulah yang selalu mereka katakan. Tapi sekarang, ketika sudah menjadi mustahil untuk disembunyikan, ya, itu memang mustahil. Bahkan Partai Buruh sekarang mulai mengorbankan mereka yang memang sudah pasti akan terjadi. Jadi lihatlah ini benar-benar tidak jujur. Tapi lihat, sudut pandang ini telah membawa kita ke titik di mana seluruh komunitas dituduh atas kejahatan yang dilakukan oleh individu. Oh, banyak individu. Muslim tidak takut pada kebenaran yang akan membebaskan mereka dari tuduhan kolektif ini. Baiklah, seharusnya kalian membersihkan lingkungan kalian sendiri, seharusnya lebih fokus menyoroti orang-orang yang disebut sebagai oknum buruk di komunitas kalian, daripada terus-menerus berteriak tentang Islamofobia. Jutaan harus pergi, kami telah mencapai kesepakatan ini, jutaan harus pergi dan mereka akan pergi. Kebanyakan dari orang-orang ini tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk masyarakat barat. Lihat saja statistik yang memberatkan ini langsung dari Denmark. Saya sudah membahas ini sebelumnya tentang biaya bersih imigran dan khususnya tingkat pemerkosaan. Lihat ini ketika seorang
Ini adalah posisi rata-rata orang Denmark mendekati 1, yaitu 1 kali yang mana itu adalah. Saya selalu bilang, ini seharusnya jadi patokan. Komunitasmu seharusnya di bawah ini, bukan di atas ini. Tapi bukan hanya fakta bahwa mereka menambah, mereka juga memperkosa lebih banyak penduduk asli. Lihat ini, orang-orang Pakistan di sana, mereka juga membebani negara dengan banyak uang. Seorang warga Pakistan rata-rata 5 kali lebih mungkin melakukan tindakan pemerkosaan terhadap wanita Denmark dan juga membebani negara sebesar $9.000. Turki naik menjadi sedikit lebih dari 5 kali. Iran hampir 7 kali lebih mungkin melakukan tindakan pemerkosaan. Maroko ada di sana, tetapi membebani lebih banyak uang sekitar $12.000. Lihat ini, lalu menjadi lebih buruk lagi. Afghanistan 11 kali lebih mungkin melakukan tindakan pemerkosaan dan membebani $19.000. Dan lihat ini, lihat Somalia. Negara indah Ilhan Omar. Lihat itu berada di kelasnya sendiri. 20 kali lebih mungkin melakukan tindakan pemerkosaan dan menelan biaya hampir $30.000 bagi negara Denmark. Sekarang katakan padaku, ketika kamu dihadapkan dengan fakta-fakta ini, bagaimana kamu bisa tutup mata? Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kita butuh lebih banyak keberagaman? Seperti ini, bodoh. Biar aku tunjukkan ini padamu. Lihat ini. Maaf, aku baru saja menemukan ini. Lihat ini teman-teman. Lihat para perempuan liberal kulit putih ini. Ya, Tingkat migrasi, maksudku, bagaimana pendapatmu sebagai warga lokal di sini tentang migrasi? Apakah menurutmu tingkatnya sudah tepat? Menurutmu sebaiknya lebih banyak atau lebih sedikit? Menurutku kita butuh lebih banyak, jujur aja. Menurutku hal terbaik yang terjadi di Belfast dalam 20 tahun terakhir adalah peningkatan keberagaman. Dan aku pikir seharusnya itu semakin banyak lagi. Itu membuat kita menjauh dari, seperti yang aku bilang, politik hijau dan oranye kita. Dan kita perlu menyambut lebih banyak orang. Ya, itu memang belum cukup dan kita butuh lebih banyak lagi. Menurutku ada beberapa statistik yang beredar minggu ini, hanya sekitar 5%. Tingkat keberagaman kita di sini sangat rendah. Bukan orang-orang yang bilang bahwa imigran adalah masalahmu, bukan itu maksudku. Ini tentang para politisi yang tidak mendengarkanmu, para politisi yang tidak memperjuangkan hakmu. Mereka tidak memikirkan kepentinganmu, mereka hanya ingin mendapatkan uang darimu. ya ampun, apa ini? Apa ini teman-teman? Apa ini? Seperti inilah rupa Inggris. Ini Bethnal Green, jadi biar saya tambahkan sesuatu tentang ini. Bukan hanya mereka menambah tingkat kejahatan, bukan hanya mereka membuat negara mengeluarkan lebih banyak uang, tapi bukan yang paling utama. Tapi bersamaan dengan itu, mereka merusak estetika negara Anda. Ini bensin, bersih, ramah lingkungan teman-teman. Keberagaman secara harfiah telah mengubah salah satu negara dunia pertama yang paling makmur, terbersih, paling sukses, dan paling layak huni menjadi negara dunia ketiga yang kotor. Multikulturalisme, kulturalisme telah gagal. Saya baru saja bertanya pada AI karena menurut saya, Pauline Hanson adalah satu-satunya orang yang pernah menggunakan istilah monokultur ini dan dia secara resmi, secara eksplisit mendiskreditkan multikulturalisme. Dia baru saja memberikan pidato kemarin di Press Club di Australia di mana dia mengatakan multikulturalisme tidak berhasil. Australia adalah negara monokultur dan itulah yang sudah saya katakan selama bertahun-tahun. Saya bertanya pada Gemini yang terhubung dengan YouTube. Ini yang dia katakan pada saya. Kamu bereaksi terhadap video seorang pria yang dipermalukan karena makan di area umum selama Ramadan. Saya merilis video itu sekitar pukul 9.36. Saya bilang, multikulturalisme hanya bisa berjalan sejauh ini. Budaya utama harus selalu menjadi budaya negara sendiri, yaitu budaya Inggris. Itu seharusnya diselesaikan dengan pukulan Dan saya sudah bilang lagi, dan rasa sakitnya. dalam percakapan saya dengan Tommy Robinson pada tahun 2024, saya mulai memahami arti multikulturalisme. Berbagai budaya seharusnya untuk mengatakan sesuatu. Jadi bagaimanapun juga, saya sudah membicarakan tentang monokultur, budaya dominan. Setidaknya sejak tahun 2024, mungkin sebelumnya juga, tapi setidaknya sejak tahun 2024. Teman-teman, inilah saatnya. Kita telah mencapai titik dalam diskursus barat, di mana kita bisa dengan bangga tanpa rasa malu mengatakan bahwa multikulturalisme tidak berhasil. Itu memang sama sekali tidak berhasil. Ini benar-benar masa depan yang membawa bencana. Para sejarawan akan menyebut era masyarakat barat ini sebagai bencana, benar-benar bencana. Lihatlah ini. Inilah yang terjadi pada para pensiunan kita. Oh,
Aku tidak tahu keputusan mana yang salah, mungkin. Itu ada di bawah sana. Dia diserang oleh seorang migran ilegal. Kalau di Spanyol kira-kira berapa jauh? 200 meter. Baiklah, dan saya khawatir kamu tidak bisa keluar ke jalan. Mereka datang dalam kelompok 20 atau 30 orang, dan mereka memandangmu seperti babi. Dan ini tidak boleh dibiarkan baik oleh kita, maupun oleh ibu kita, maupun oleh saudara kita, karena mereka mencuri, memperkosa, dan melakukan kejahatan di luar negara mereka. Saat ini, Dan kamu, memang, kamu baik. Kamu tinggal dekat dapur pembantaian. saya tinggal di dekat situ dan saya sering lewat sana, dan kenyataannya adalah apa yang dikatakan teman saya. Mengatakan itu benar. Itu benar-benar keterlaluan. Kelompok pria di sana membuatnya menakutkan untuk berjalan sendirian. Aku bahkan takut pergi ke sana bersama pasanganku atau siapapun, karena memang sangat banyak. Beginilah para migran Afrika yang tidak stabil dan memiliki gangguan mental berkeliaran di jalanan kita. Bayangkan kamu memarkir mobilmu dan ketika kembali inilah yang kamu lihat. Inilah yang benar-benar diteriakkan dan dituntut oleh perempuan barat. Bukankah luar biasa bahwa 20 atau 30 tahun yang lalu, semua negara barat ini terbuka terhadap gagasan multikulturalisme. Kalau ada yang berbicara menentangnya, mereka dikucilkan secara sosial, dikucilkan. Mereka menjadi persona non grata, mereka diasingkan. Coba lihat perjalanan Tommy Robinson. Lihat perjalanan Tommy Robinson pada tahun 2004 sampai 2005 saat dia pertama kali mulai membicarakannya. Karena dia melihat hal itu di kota asalnya, Luton. Dan dia mengatakan bahwa hal ini terjadi dalam skala kecil di seluruh Britania Raya. Tapi tidak ada yang memperhatikan. Masyarakat Inggris arus utama tidak peduli karena mereka bukan rasis. Jadi, multikulturalisme telah gagal. Dan ya, usir Islam, terutama mulai dari Islam, tapi ada juga budaya lain. Kita harus mengatur ulang masyarakat barat. Seperti yang dikatakan Pauline Hanson kemarin atau beberapa hari yang lalu dalam pidatonya, Australia adalah negara monokultural, itu saja, monokultural. Kamu tahu artinya? Itu berarti budaya Australia, nilai-nilai Australia, dan cara hidup seperti ini ada di posisi teratas. Semuanya berada di bawahnya. Kamu mau berdoa di rumahmu? Oke, silakan. Tapi kalau kamu mencoba menyebarkan ideologimu ke masyarakat Australia arus utama dan merusak cara hidup Australia, negara akan menindakmu dengan kekuatan penuh. Kekuatan penuh. Kami tidak akan membungkam orang-orang yang akan menantangmu. Bahkan kami justru akan mendorong mereka. Mungkin negara sendiri tidak akan ikut campur. Tapi misalnya di Inggris ada para pengkritik Islam. Para pengkritik Islam telah ditangkap, didenda karena membakar Al-Quran. Swedia tidak bisa melindungi Salwan Mumika, pembakar Al-Quran asal Irak yang terkenal buruk itu. Dia terus mengatakan bahwa dia akan dibunuh. Dan memang dia akhirnya dibunuh di Swedia. Mereka tidak memberinya pengamanan. Mereka tidak melakukannya karena mereka tidak tertarik. Sekarang itulah suasananya. Itulah sikap negara. Itu harus diubah. Negara harus berkata, jangan berani-beraninya kalian mengancam rakyat kami yang mengkritik agama kalian. Jangan berani-berani. Jika kalian melakukannya, kami akan membuat hidup kalian benar-benar menderita. Karena sampai sekarang yang mereka lakukan, kalian tahu apa yang terjadi pada Tommy Robinson. Tommy Robinson menantang unsur-unsur buruk dalam Islam. Apa yang terjadi dengan itu? Alih-alih mendengarkannya saat Lee Rigby dibunuh, saat peristiwa 7 Juli terjadi, saat pengeboman Manchester Arena berlangsung, saat umat Muslim benar-benar meneror masyarakat Inggris, para politisi dibunuh. David Amess, seorang politisi konservatif, dia dibunuh oleh seorang Islamis karena dianggap terlalu Islamofobik. Kita perlu mengubah budaya itu. Saya pikir Pauline Hanson akan memungkinkan hal itu. Saya tahu Rupert Lowe juga akan memungkinkan hal itu. Saya tidak tahu apakah reformasi akan memungkinkan hal itu. Tapi reformasi akan menjadi semakin sayap kanan karena Rupert Lowe akan terus mendapatkan dukungan. Jadi menurut saya, Nigel tidak memiliki pemahaman ideologis yang kuat. Saya rasa dia masih agak menjadi bagian dari kelompok mapan atau status quo. Meskipun dia, saya pikir dia kalah 7 kali. Dia tidak bisa memenangkan kursinya sendiri. Tapi dia sudah terlalu lama terikat atau beroperasi di bawah status quo. Itulah sebabnya dia tidak punya keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti monokultur. Rupert Lowe tidak akan punya masalah. Saya pikir istilah ini akan menjadi semakin populer dalam beberapa tahun ke depan, baik di Inggris maupun Australia. Ya, di Australia ini sudah menjadi sangat populer
Banyak orang membicarakan hal ini. Jadi ya, usir Islam, usir semua budaya yang bermusuhan. Berusahalah untuk menjadikan negaramu monokultur.